Pertama, tanggung jawab ada kepada Allah. Kedua, tanggung jawab kepada sesamanya. Itu yang disebut hablum minallah, hablum minan nas. Saya ingin menganalogikan ini kasus seperti ini. Setiap orang yang terlibat akan kemaksiatan kepada Allah, maka mereka keseluruhannya ikut dapat sanksinya dari Allah. Seperti orang soal khamr ini ya. Siapa saja yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah mereka mudminil khamr. Orang yang menimbun itu bir. Pertama dari yang menimbunnya. Yang kedua yang menjualnya. Baik yang menjual itu owner yang memasukkan kepada pasarnya. Pasarnya pun yang ikut memasarkan, memarketingkannya, ikut terkena dosanya. Kemudian siapa lagi? Mereka karyawan yang dipekerjakan di pasar tersebut. Marketing place-nya. Tempat pemasarannya. Kena dia dosanya. Kemudian siapa lagi? Salesnya saya katakan. Yang menawarkan harga yang bervariannya itu. Karena setahu saya semakin lama ditimbunnya itu bir, semakin bagus katanya kualitasnya. Kemudian siapa lagi? Yang memberikan jamuan dan hidangannya. Pelayan-pelayannya. Barangkali yang ada di pub-pub malamnya. Mereka ingin dapatkan hasanah dunia, hasanah akhirat ya Allah. Tapi kerjaan mereka itu masih berlumuran dosa. Tangannya masih tangan yang suka maksiat kepada Allah. Artinya adalah semua pihak yang terlibat dalam soal kemaksiatan kepada Allah melakukan tindakan yang di luar daripada jalurnya Allah Subhanahu wa taala, serempak kompak mereka mendapatkan sanksinya. Artinya adalah jawaban ini saya tegaskan. Kalau kasusnya tadi adalah sawit, kemudian batu bara, bahkan penggambarannya lebih ekstrim lagi ibu bilang kan, kalau kita lagi mengudara, naik pesawat, lihat dataran Kalimantan itu Masya Allah ada lubang-lubang raksasa. Ini hasil buah tangan orang-orang jahat. Saya katakan jahat itu, kriminal mereka itu. Hati yang tidak punya nurani. Mereka rakyat kalaupun mereka rakyat. Mereka pengusaha kalaupun mereka pengusaha. Mereka adalah punya sifat tiran bagi saya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu imbasnya sekali lagi bukan hanya sekedar alam lingkungan, tapi juga ekosistem yang ada di bawahnya, termasuk manusia. Hewannya masuk tadi orang utan sampai terpinggirkan. Dia juga akan bingung nanti kalau orang utan masuk ke rumah warga, jangan disalahkan orang utannya, jangan dibunuh orang utannya. Yang seharusnya kita beresi itu adalah orang yang mengakibatkan orang utan ini nggak punya lagi dia rumah. Karyawannya yang kerja di situ, maka dia pun ikut terlibat. Berlebih lagi ownernya, si pemilik perusahaannya itu. Masya Allah, saya bisa pastikan, sekali lagi saya bisa pastikan. Makanya kita seorang pemimpin, suami, laki-laki ini saya bicara untuk saya. Pantul baliknya adalah untuk saya. Selalu saya katakan dalam semboyan hidup saya, hanya laki-laki yang bodoh. Yang apabila memiliki nyali besar, punya keberanian membawa uang yang haram masuk ke dalam rumah tangganya. Karena sebab uang yang haram itu pasti akan dinikmati, dicicipi oleh istri dan anak-anaknya. Sementara istri dan anak-anaknya itu adalah tanggung jawabnya dunia akhirat, ujung rambut, ujung kaki di hadapan Allah. Seolah-olah suami yang membawa uang yang haram dibawa untuk istri dan anak-anaknya. Dia membuat perangkap, kemudian dia sendiri yang bersedia masuk ke dalam perangkap tersebut. Itu bahasa saya. Perlu banyak yang dibenahi di negeri kita ini. PR kita Masya Allah. Ya. Kesalahan yang paling fatal ada di dalam hati manusia itu adalah tamak. Manusia kalau sudah dikuasai dengan sifat tomak atau tamak, rakus. Sudah memiliki satu kemudian merasa kurang puas, ingin lagi garap yang satu. Bagaimanapun caranya, itu adalah pangkal daripada dosa. Seharusnya kita belajar dari lambung kita. Sebenarnya indikator lambung kita, kalau kita sudah kenyang, maka kita nggak akan meneruskan lagi makan. Kita tunggu sampai lambung ini kosong lagi dari makanan, siap untuk mengisi lagi. Belajar dari lambung. Saya selalu katakan demikian, belajar dari lambung. Makanan seenak apapun, kalau sudah penuh lambung, kita nggak akan colek gitu. Kita nggak akan ambil sendok untuk kita suap lagi ke dalam mulut kita. Tapi ini kita manusia, berbicaranya adalah lagi-lagi soal apa?
ini kan untuk keturunanku. Keturunanmu itu sudah ada jaminan, yaitu Allah. Bahkan engkau hidup dengan bergelimang harta, jaminannya adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Jazakallah, terima kasih banyak.